Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, saat kedua orang tua Tony dan Tina hendak masuk ke ruangan, Dr. Haikal dan beberapa suksar yang membantunya keluar dari kamar pasien nomor 9. Memang letak kamar nomor 9 berada bersebelahan dengan kamar Tony yang bernomor 8. Maaf, kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu ini ada hubungan apa dengan pasien? Tanya Dr. Haikal. Kami orang tuanya Tony dan ini orang tuanya Tina, jawab Om Wardana memperkenalkan. Maaf, kami berharap Bapak dan Ibu jangan menjenguknya dulu, karena itu akan berakibat buruk pada psikologi pasien. Batin mereka akan lebih tertekan, bungkas Dr. Haikal. Apakah kami tidak boleh tahu apa yang terjadi pada anak kami? Tanya Birohayati. Kami sedang mengalihkan pikirannya agar pasien tidak panik dan menjadi rileks, tutur Dr. Haikal. Memangnya apa yang terjadi pada anak kami? Tanya Om Wardana. Sebaiknya Bapak dan Ibu ikut ke ruangan saya, ujar Dr. Haikal. Setelah tiba di ruangannya dan mempersilahkan kedua orang tua Tony dan Tina duduk, Dr. Haikal membuka percakapan. Kami telah membawa Tony dan Tina ke IGD. Kami juga telah melakukan pembiusan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis anestesi untuk dilakukan injeksi, dengan tujuan agar bisa melemaskan otot-otot vagina yang menegang, jelas Dr. Haikal. Memangnya anak kami kenapa, Dok? Tanya Pak Wardi, ayahnya Tina. Pasien mengalami gancet, pungkas Dr. Haikal berat. Astagfirullah. Kedua orang tua Tony dan Tina terkejut mendengar penuturan Dr. Haikal. Sementara itu, Biwanti, ibu kandung Tina, sangat shock mendengar kabar tentang anaknya. Tubuhnya bergetar hebat, diiringi air mata yang berderai, sampai-sampai hampir pingsan. Bapak dan Ibu jangan malu, karena fenomena ganjet ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pasangan yang sudah menikah secara resmi, tutur Dr. Haikal. Kedua orang tua Tony dan Tina sangat terpukul mendengarkan penjelasan Dr. Haikal. Apakah tidak bisa dipisahkan, Dok? Tanya Om Wardana dengan suara yang bergetar. Berbagai upaya telah kami lakukan, tapi hasilnya tetap sia-sia, jawab Dr. Haikal. Apakah berdampak kematian? Tanya Om Wardana pada Dr. Haikal. Dr. Haikal melihat kedua orang tua Tina dan Birohayati yang hanya bisa menangis saat mendengar kabar tentang anaknya itu. Merasa terharu. Pandangan Dr. Haikal mengisyaratkan ada hati yang bergejolak saat dia ingin menjawab pertanyaan Om Wardana. Sebenarnya ganjet tidak berdampak kematian. Justru kematian saat sedang berhubungan intim yang akan berdampak ganjet, pungkas Dr. Haikal. Lantas, apa masalahnya? Tanya Om Wardana tegas. Masalahnya ada pada Tina, tegas Dr. Haikal. Apa maksud dokter? Tanya Om Wardana. Tekanan batin yang dialami oleh Tina membuat usaha untuk membebaskannya dari ganjet menjadi semakin sulit. Psikologisnya juga makin melemah.
berpotensi besar akan terkena serangan jantung. Hal itulah yang membuat mereka tidak bisa dilepaskan, pungkas Dr. Haikal. Apakah sama sekali tidak ada cara untuk membebaskan mereka dari fenomena ini? Tanya Om Wardana. Hanya ada dua pilihan. Tina meninggal karena serangan jantung dan Tony bisa selamat. Jika kita menyelamatkan Tina, bukan mendahului takdir Tuhan. Sudah dapat dipastikan bahwa Tony tidak bisa diselamatkan. Ucapan Dr. Haikal membuat ruangan itu dipenuhi oleh tangisan yang penuh dengan duka nestapa. Selang beberapa saat dari penjelasan Dr. Haikal, tiba-tiba tubuh ibu kandung Tina lemah. Hal itu membuatnya pingsan dan hampir terjatuh dari kursi. Sebaiknya Pak Wardana dan Pak Wardi segera mengisi formulirnya agar kami bisa menindaklanjuti pasien lebih lanjut. Waktu kita sudah tidak banyak, pungkas Dr. Haikal. Disinilah dilema besar terjadi. Bagaimana bisa Om Wardana dan Pak Wardi bisa mengikhlaskan kepergian anaknya? Secara tidak langsung, mereka telah menjembatani kematian anaknya sendiri. Saat orang tua Tony dan Tina sedang dilanda dilema karena diminta keputusan yang sangat berat. Tiba-tiba lampu triase IGD berwarna merah berkedip. Tidak lama seorang suster datang ke ruangan Dr. Haikal. Dr. Haikal, pasien sudah kami pindahkan di area khusus resusitasi, ujar suster itu. Pasien dengan kategori triase merah ini adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Pasien kamar nomor berapa? Tanya Dr. Haikal kepada suster tersebut. Nomor 8 dok, jawabnya lagi. Dr. Haikal beranjak dari tempat duduknya, lalu bersiap untuk bergegas menuju ruangan resusitasi. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia mengingatkan kembali agar Om Wardana dan Pak Wardi segera mengisi formulirnya, supaya Tony dan Tina bisa ditindaklanjuti. Mendengar bahwa pasien yang dipindahkan disebut oleh suster itu adalah kamar Tony dan Tina, Om Wardana dan Bi Rohayati juga kedua orang tuanya Tina segera mengikuti langkah Dr. Haikal menuju ruangan khusus resusitasi. Namun saat semuanya hampir tiba di ruangan yang dimaksud, tiba-tiba salah satu suster yang membantu menangani kasus Tony dan Tina mencegah mereka untuk ikut masuk. Maaf Pak, Bu, tidak boleh ikut masuk, ujar salah satu suster yang melarang orang tua Tony dan Tina. Langkah kaki kedua orang tua Tony dan Tina pun terhenti. Takdir begitu kejam. Ia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menjenguk darah dagingnya sendiri. Proses berjalan begitu lambat. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Bagaimana keadaan Tony dan Tina? Kami sama sekali tidak tahu. Kecemasan yang besar sangat terlihat di rona wajah kami. Hal itu diakibatkan oleh rasa khawatir yang besar. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya salah satu suster yang membantu Dr. Haikal keluar dari ruangan resusitasi dengan masih mengenakan seragam berwarna serba biru. Dia menghampiri kami. Siapa yang bernama Tio? Tanya suster itu pada kami. Aku yang kala itu sedang duduk di kursi tunggu bersama ibu, beranjak dan menghampirinya. Aku Tio. Ada apa ya sus? Tanya aku. Jujur, aku sebenarnya bingung kenapa suster ini memanggilku. Pasien kami yang bernama Tony memanggil Anda, ujarnya. Suster, bagaimana keadaan anak kami? Tanya ibu Tony dan Tina hampir berbarengan.
Sepertinya suster itu tidak mau membuat suasana semakin tidak baik. Terlihat dari bicaranya yang memberi sedikit harapan. Bapak dan Ibu berdoa saja. Kami akan melakukan yang terbaik selama kami bisa. Aku sedikit ragu untuk mengikuti suster itu, karena memang aku tidak mengerti apa yang dia inginkan. Tapi ibu meyakinkanku dengan memberi isyarat anggukan kecil kepalanya. Walau masih tampak bingung, aku pada akhirnya tidak mampu menolak ajakan suster itu. Terlihat Bang Roy dan istrinya, juga kedua orang tua Tony dan Tina, merasakan hal yang sama denganku. Mereka nampak heran, kenapa harus aku? Sedangkan kedua orang tua Tony dan Tina kini bersama kami. Saat aku sampai di dekat Tony, dia nampak sangat berbeda. Kali ini senyuman menghiasi wajahnya, dan dia juga terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Kawan, aku ada permintaan, ujar Tony padaku. Katakanlah, apa permintaan itu? Aku balik bertanya. Mama selalu menginginkan agar aku menjadi sepertimu. Setiap kali kamu lewat di depan rumahku ketika hendak salat Jumat, Mama selalu bilang, Mama tuh maunya kamu seperti Tio. Salat Jumatnya tidak pernah ketinggalan. Bantu aku untuk mewujudkan impian Mama, kawan. Pakailah pakaianku saat kamu ingin salat Jumat, tandas Tony. Tony tidak pandai membohongiku. Aku tahu di balik ketenangan yang dia perlihatkan, ada penyesalan teramat mendalam. Tunggu kawan, apa maksud semua ini? Potongku. Ucapan Tony membuatku cemas. Apa maksudnya berbicara begitu? Sungguh, aku tak sanggup mendengarnya. Aku tahu, orang tuaku, juga orang tua Tina, tidak akan bisa mengambil keputusan untuk memilih salah satu di antara kami, pungkas Tony. Tidak kawan, semua akan baik-baik saja, potongku. Berjanjilah padaku kawan, wujudkan impian Mama, ucap Tony sembari menggenggam tanganku erat-erat. Aku hanya bisa menganggukkan kepala di sela-sela air mata yang berlinang. Jangan menangis kawan. Kisahku hanyalah sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang terang. Orang-orang akan menghargai tempat-tempat sakral dari sejarahku. Yang Maha Kuasa telah menakdirkan garis takdirku seperti ini, pungkas Tony. Ucapannya membuatku seolah tidak mempunyai kekuatan. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala, diiringi derayan air mata. Namun di sela-sela pembicaraanku dan Tony, terdengar suara pentil monitor. Yang tadinya bip, bip, sekarang menjadi suara bipnya panjang. Bip. Lalu kemudian berbunyi lagi. Ada jeda beberapa saat setiap suara yang dihasilkan oleh pentil monitor itu. Maaf, sepertinya sudah waktunya untuk kami menindaklanjuti pasien. Detak jantung Tina sudah sangat mengkhawatirkan. Kami harus segera menanganinya. Kalau tidak, semua akan terlambat, ujar salah satu suster yang membantu menangani kasus Tony dan Tina. Lanjutkan perjuangan kita kawan. Jadilah mataku untuk melihat keindahan alam semesta dari puncak Dempo, ucap Tony di sela-sela perjalananku yang mundur perlahan dengan tatapan tak berpaling. Aku hanya bisa menatap Tony dari kejauhan sebelum aku benar-benar meninggalkan ruangan resusitasi. Terlihat Dokter Haikal dan susternya sibuk menangani kedua sahabatku itu. Dari sana aku mengetahui waktu yang panjang dilakukan oleh Dokter Haikal bersama susternya karena mereka berusaha untuk menyelamatkan keduanya. Tapi takdir berbicara lain. Mau tidak mau harus ada satu pilihan untuk menyelamatkan salah satu
dari keduanya. Dan Tony membuat keputusan bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran untuk menyelamatkan Tina. Saat aku telah benar-benar berada di luar ruangan resusitasi, berbagai pertanyaan penuh kekhawatiran dari kedua orang tua Tony dan Tina merajam sukmaku. "Tio, bagaimana keadaan Tony?" tanya Bi Rohayati. "Bagaimana keadaan Tina?" Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Ibu Tina. Aku yang masih belum mampu mengucap sepatah kata kalimat pun memilih duduk di kursi tunggu di samping ibu. "Katakan, Nak, apa yang terjadi di dalam agar kedua orang tua Tony dan Tina bisa lega bila mereka mengetahui keadaan anaknya," ucap ibu kepadaku. "Tony telah mengambil keputusannya, Bu," pungkasku berat. "Keputusan apa?" tanya ibu. "Tony telah memilih dirinya untuk menyelamatkan Tina." Tangis pun pecah. Suasana kini berkabung duka, diiringi seruan panggilan salat subuh. "As-salatu khairun minan naum." Lagi-lagi sang pencipta alam semesta memperlihatkan kekuasaannya. Suara azan itu membuktikan bahwa semua takdir telah ditentukan olehnya. Tidak ada yang dapat menghindar bila waktunya telah tiba. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Sultan Diko.